Saat kondisi seperti itulah terjadi sebuah peristiwa dahsyat yang diabadikan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengirimkan burung-burung ababil yang datang dari arah laut, berbondong-bondong melempari pasukan Abraha dengan batu. Halo Sobat Ketikata, Fakih di sini. Terima kasih sudah mampir lagi di channel ini. Gimana teman-teman, masih semangat untuk jalani puasanya? Harus semangat dong, tinggal beberapa hari lagi nih, iya kan? Di video saya sebelumnya tentang Ashabul Ukhdud, yaitu kisah pemuda bernama Abdullah bin As-Samir. Di kisah itu endingnya adalah terbunuhnya Abdullah bin As-Samir itu beserta ribuan rakyat Najran di tangan raja kejam bernama Junwaz dengan cara yang tidak manusiawi. Nah, dari ribuan orang yang dibantai itu, ada salah seorang warga nih yang berhasil meloloskan diri. Nama orang ini adalah Daus Dzu Sa'labah. Dia melarikan diri menggunakan kudanya melewati medan yang sangat sulit sehingga tidak terkejarlah oleh pasukannya si Raja Junwaz. Daus memacu kudanya hingga sampai ke tempat Raja Romawi dengan maksud di sana dia bisa meminta bantuan sang raja. Daus Dzu Sa'labah menceritakan panjang lebar kepada Raja Romawi tentang pembantaian yang dilakukan oleh Raja Junwaz. Raja Romawi yang merasa bahwa daerah Najran sangat jauh dari kerajaannya akhirnya menulis surat nih kepada Raja Habasyah agar membantu si Daus Dzu Sa'labah ini menghadapi Raja Junwaz. Alasannya karena kerajaan Habasyah jaraknya lebih dekat dari Najran sendiri. Mendengar cerita dari Daus Dzu Sa'labah dan juga ditambah dengan membaca surat dari Raja Romawi, akhirnya Najasyi, yaitu nama raja dari kerajaan Habasyah, menurunkan bala bantuan sebanyak 70.000 personil. Komandan dari pasukan itu bernama Aryat, dan salah satu anak buah dari Aryat ini ada yang namanya Abraha. Nah, Abraha inilah yang nantinya menjadi tokoh antagonis yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fil. Dia yang berniat menghancurkan Ka'bah yang merupakan inti dari kisah kali ini. Tapi kita lanjut dulu ceritanya sebelum ke sana ya. Singkat cerita, dengan kekuatan pasukan dari Romawi yang sebegitu dahsyat, yaitu jumlahnya 70.000 pasukan tadi itu, akhirnya Raja Junwaz di Yaman berhasil dikepung dan akhirnya Raja lari tunggang langgang hingga menceburkan dirinya sendiri ke laut dan menemui ajalnya di sana. Akhirnya pasukan yang dikomandanin oleh Aryat tadi masuk ke Yaman dan menguasai negeri itu hingga bertahun-tahun lamanya. Setelah bertahun-tahun menguasai Yaman, timbul juga nih keinginan dari Abraha yang notabene anak buah dari komandan Aryat untuk mengambil alih kekuasaan di Yaman dari tangan si Aryat. Karena niat ini, maka warga di Yaman terpecah nih menjadi dua kubu. Ada yang mendukung dan setia kepada Aryat, tapi banyak pula yang beralih mendukung Abraha. Abraha akhirnya mengirim surat langsung to the point kepada si Aryat untuk menantang duel satu lawan satu agar tidak mengorbankan warga Yaman. Jadi barang siapa dari keduanya yang tetap hidup, maka akan menjadi penguasa Yaman yang sesungguhnya, dan pengikut yang kalah tentu harus gabung ke pengikut yang menang. Setelah melalui pertarungan yang sangat sengit antara kedua pentolan dari Raja Najasyi ini, akhirnya si Abraha berhasil membunuh Aryat. Awalnya Raja Najasyi yang mendengar kabar ini marah besar. Bagaimana bisa mereka berdua yang merupakan orang kepercayaannya Raja Najasyi malah saling bunuh di belakang raja. Tapi Abraha dengan gaya diplomasinya yang cerdik akhirnya bisa meyakinkan Raja Najasyi bahwa dia yang lebih pantas melayani raja dan lebih punya power ketimbang komandan Aryat. Raja pun merestui Abraha sebagai pemimpin di Yaman. Abraha yang sudah nyaman berkuasa sendiri di Yaman akhirnya ingin mengambil hati Raja Najasyi dengan membangunkan gereja paling besar dan megah di kota San'a di Yaman. Bangunan tersebut diberi nama Al-Khalis dan terletak di bekas reruntuhan kota Maghrib kuno. Bangunan ini menjadi bangunan terbesar dan termegah pada masanya. Bahan bangunan Al-Khalis berasal dari batu-batu marmer dan granit peninggalan istana Ratu Balqis. Selain sebagai persembahan bagi sang raja, hadiah bagi sang raja untuk menyenangkan hati raja, gereja ini bertujuan untuk mengalihkan orang-orang Arab yang melakukan haji ke Ka'bah
Nah, niat jelek Abraha ini sampai juga di telinga para suku yang tinggal di sekitar Ka'bah. Salah satunya suku yang bernama Bani Kinanah. Kemudian secara diam-diam berangkat ke gereja yang sudah dibangun oleh si Abraha, dan akhirnya para warga Bani Kinanah ini di sana melumuri gereja itu dengan kotoran manusia. Saat Abraha mengetahui perbuatan itu, amarahnya pun meledak-ledak. Dia bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Dia langsung mengerahkan pasukan dengan kekuatan 60.000 personil. Dia juga membawa 9 ekor gajah yang paling besar menuju ke arah Ka'bah. Perjalanan pasukan besar ini terus berlanjut hingga ke daerah Al-Makmaz. Di sini mereka mengatur kembali pasukannya dan menyiapkan gajah-gajahnya untuk melakukan invasi langsung ke kota Mekah. Anehnya nih, baru saja mereka sampai ke lembah Mahsyar, yaitu wilayah yang terletak antara Muzdalifah dan Mina. Tiba-tiba gajahnya Abraha berhenti dan duduk. Gajah ini adalah gajah yang paling besar dari semua gajah yang pernah ada di masa itu. Dia diberi nama Mahmud. Mahmud ini nggak mau melanjutkan perjalanan menuju Ka'bah. Jadi setiap diperintahkan ke arah-arah selain Ka'bah, gajah itu mau berdiri dan berlari. Tapi ketika mereka arahkan ke arah Ka'bah, gajah ini anehnya hanya ingin duduk dan bergeming saja. Saat kondisi seperti itulah terjadi sebuah peristiwa dahsyat yang diabadikan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengirimkan burung-burung ababil yang datang dari arah laut, berbondong-bondong melempari pasukan Abraha dengan batu. Batu tersebut berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Allah menjadikan pasukan besar Abraha seperti daun-daun yang dimakan ulat. Burung-burung itu bagaikan besi yang punya pengait di paruh dan kakinya. Setiap burung melempar 3 buah batu, 1 batu dari paruhnya dan 2 batu lagi dari kedua kakinya. Bila lemparan batu itu mengenai pasukan Abraha, maka anggota-anggota badan mereka akan hancur berkeping-keping. Tapi tidak semua pasukan bergajah ini terkena lemparan batu dari burung ababil ya. Ada yang keluar melarikan diri dari barisan, tapi mereka saling berdesakan satu sama lain, saling bertabrakan, sehingga banyak yang jatuh di jalan-jalan dan binasa terkapar di berbagai tempat. Abraha sendiri dikirimkan oleh Allah kepadanya satu penyakit yang membuat jari jemarinya copot sendiri, berjatuhan satu persatu. Dia nggak ubahnya seperti seekor anak burung yang dadanya terbelah. Akhirnya dia roboh meregang nyawa di tempatnya sendiri. Adapun kondisi orang-orang Quraisy yang awalnya berencana menghadang Abraha agar tidak menyerang dan masuk ke lokasi Ka'bah, mereka berpencar ke lereng-lereng gunung karena merasa ngeri dan takut kalau kejadian tragis yang menimpa pasukan Abraha ini juga kena ke mereka. Setelah pasukan bergajah itu luluh lantak akibat kejadian tragis itu, orang-orang Quraisy akhirnya turun gunung dan kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan penuh aman. Peristiwa dahsyat tersebut terjadi pada bulan Muharram, 50 hari atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, bertepatan dengan penghujung bulan Februari atau permulaan bulan Maret tahun 571 Masehi. Kejadian luar biasa ini kemudian menjadi penanda tahun Arab dengan sebutan tahun gajah. Karena waktu itu memang belum ada sistem kalender resmi seperti yang kita punya saat ini. Oke, sekian saja dulu video episode kali ini. Semoga ada nilai yang bisa dipetik walau hanya sedikit. Jika kalian suka dengan videonya, bisa kasih like dan share videonya ke akun media sosial kalian masing-masing. Jangan lupa juga untuk kasih dukungan dengan subscribe channel ini, karena itu sumber semangat untuk terus men-share video-video menarik dan berkualitas untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.